Oke, kedengeran suaranya? Cek sound. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Ini kelas ini ada 38 ya, 38 mahasiswa. 35, 3 lagi. Sambil menunggu yang lain lah kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur ya. Karena hari ini pertemuan pertama kita bisa bertemu ya, walaupun masih dalam kondisi online ya, belum tatap muka gitu ya. Tapi sama-sama kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya, walau pulih kembali kita ke kondisi semula gitu ya. Oke, eh, baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Barda Hudaya. Jadi untuk 6 bulan ke depan saya akan membimbing lah istilahnya ya, membimbing kalian semua untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Nah, jadi kita akan bahas kaitan dengan aturan mainnya dulu ya. Untuk mata kuliah ini, jadi perkuliahan masih dilakukan secara daring gitu ya, secara online. Kemudian bagi mahasiswa yang lulus MBKM ya, Kampus Merdeka ini, jadi mereka ini tidak wajib mengikuti mata kuliah ini ya. Tadi ada satu orang yang sudah lapor ke saya bahwa dia adalah mahasiswa MBKM. Jadi silahkan kalau mau mengikuti silahkan, tapi tidak wajib ya, tidak wajib. Tuh. Kemudian untuk satu semester ini kita bagi ya, kebagi ke dalam dua segmen sebelum UTS dan sesudah dan setelah UTS. Itu materinya secara garis besar sebelum UTS itu kita akan bahas mengenai komponen visual ya. Komponen visual nanti di Blueji bagaimana, di NetBeans itu bagaimana. Tapi untuk di Blueji ini mungkin hanya pengantar saja ya, pengantar saja bagaimana sebuah komponen itu dibentuk dari barisan sintak atau kode gitu. Sedangkan di NetBeans ini karena dia sudah GUI, jadi kita bisa langsung drag ya, tarik komponen yang mau kita inginkan, kita masukkan ke dalam istilahnya frame gitu ya. Itu komponen visual, kemudian materi berikutnya sebelum UTS adalah layout, event, koneksi database. Ya, koneksi database ini kita baru menggunakan satu buah tabel ya, satu buah tabel. Nah, habis itu UTS. Nah, setelah UTS ini kita akan bahas lagi mengenai lanjutan dari koneksi database. Jadi kita akan buat beberapa tabel nanti, beberapa tabel. Kemudian ada materi membuat menu dan report ya. Kemudian terakhir adalah UAS. Nah, UAS gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pemrograman visual, jadi nilai UAS ini itu diambil dari pembuatan project gitu ya, atau pembuatan aplikasi yang mana nanti akan saya jelaskan secara detail gitu ya, kaitan dengan nilai UAS yang diambil dari project. Tuh. Kemudian untuk penilaian, nah penilaian nanti kita akan mengerjakan tugas atau kuis, dan kehadiran ini bobotnya nanti 20%. Ya. 20%. Jadi kalau ya kalian hadir ya kan, kalian hadir full gitu ya, plus mengirimkan tugas melalui email nanti atau mengerjakan kuis, mengikuti kuis, itu bobotnya adalah 20%. Kemudian penilaian yang berikutnya tuh diambil dari nilai UTS atau praktikum ya.
itu bobotnya 30%. Kemudian nilai UAS atau project itu bobotnya 50%. Jadi total 100% ya penilaian. Tuh. Kemudian rencana pelaksanaan ujian ini, UTS ini jika kondisinya nanti masih online daring, mungkin teknisnya sama saja dengan ujian mata kuliah yang lain gitu ya. Tuh. Kemudian untuk UAS, nah ini untuk UAS ini nanti karena diambil dari pengerjaan project ya, project aplikasi yang nanti dikerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Kemudian penentuan kelompok visualnya itu berdasarkan mata kuliah ANSIS ya. Ini nanti saya jelaskan secara detail di paparan berikutnya. Bentar. Oke. Nah, kemudian pengajuan judul project ya, judul project yang pengganti UAS ini nanti dimulai minggu ketiga dan minggu kelima. Nah, mungkin nanti ketua kelasnya udah harus ini setelah materi hari ini mungkin silahkan berkoordinasi aja untuk pembagian tugas kelompok ya. Pembagian kelompok untuk pengerjaan proyek aplikasi ini. Nanti kalau jumlah mahasiswa kelas C ini ada 38, berarti itu kurang lebih ada, kalau satu kelompok 7 orang ya, satu kelompok 7 orang berarti ada 38 bagi 7, 5 kelompok. Kemudian ada 3 orang yang 3 kelompok yang isinya 8 orang gitu ya. Nah, kemudian akhir minggu kelima daftar kelompoknya itu sudah dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan beserta judulnya ya, beserta judul. Jadi mulai dari sekarang setelah perkuliahan kita hari ini, silahkan tentukan kelompok dan mulai dicari deh, mulai dicari-cari judulnya apa. Nah, tapi yang perlu diperhatikan judulnya itu yang kelompok ini, judul kelompok apa namanya, harus sesuai dengan mata kuliah ANSIS. Kelompoknya juga harus sesuai ya. Jadi judul pemrograman visual dengan mata kuliah ANSIS ini nanti sama judulnya gitu ya. Itu jadi secara garis besar ini ya, materi kita secara garis besar kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 7 bahasan ya, ada 7 bahasan. Kemudian ini aturan mainnya, tugas kuis kehadiran 20, UTS 30, UAS 50%. Tuh, itu aja yang nanti mesti diperhatikan. Nah, mungkin ini detailnya untuk project pemrograman visual ini ya. Nah, project ini sebagai pengganti nilai UAS gitu ya. Nanti kita tidak ada ujian UAS, ujian tertulis UAS, tapi nilainya diambil dari pengerjaan aplikasi ini. Pengerjaan project. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Itu satu kelompok 7 atau 8 orang. Nah, tadi seperti yang kita ketahui kalau jumlahnya di sini ada 38 kelas dikurangi dengan yang mahasiswa MBKM, berarti ada 5 kelompok di kelas ini ya. 5 kelompok, ada yang 7, ada yang 8 orang. Gak apa-apa, nanti diatur saja. Kemudian project ini nanti akan dilanjutkan untuk KKP ya. Untuk KKP, kuliah kerja praktek kalian nanti ya. Kemudian judulnya juga harus koordinasi dengan mata kuliah ANSIS. Ini harus sama. Tuh. Penentuan kelompoknya itu berdasarkan kelompok ANSIS. Jadi kelompok ANSIS sama dengan kelompok pemrograman visual. Gitu ya. Satu kelompoknya itu 7 atau 8 mahasiswa. Silahkan diatur aja lagi ya. Masih ada yang masuk. Oke, judul projectnya itu sama dengan judul ANSIS. Jadi nanti usahakan koordinasi dengan saya dan dosen mata kuliah ANSIS.
Pengajuan judul mulai minggu ketiga sampai minggu ke-5 ya. Jadi silahkan dari sekarang coba-coba dicari kira-kira mau ambil judul apa gitu. Nah, ketentuan proyeknya, jadi di dalam pembuatan aplikasi ini ya, nanti kita gunakan editornya NetBeans, itu terkoneksi dengan database, nanti minimal itu ada form login, ya, form login, ada form menu, dan ada 7 form, 7 form master dan transaksi ya. 7, 8, 9, minimal nanti ada 9 form gitu ya. Kemudian minimal juga ada 5 buah report. 5 buah report ya, laporan ada 5. Nah, ini ada contoh ini ada judul pembuatan aplikasi atau project perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit XYJ gitu ya. Nah, isinya dia ada login, ada menu, kemudian ada 7 form master dan transaksi. 1, 2, 3 ya, 7 ya. Form pasien. Ini kalau kita ambil dari contoh judul ini berarti nanti ada form pasien, ini form masternya. Ada dokter, ada obat, ada perawat, kemudian transaksinya nanti ada pemeriksaan, ada rawat inap, ada pembayaran. Kemudian kira-kira kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan silakan nanti. Kira-kira kurangnya form apa atau tabel apa nanti silakan ditambahkan aja, tapi minimal ini, minimal 7. Kemudian dalam isi project itu juga nanti ada report ya. Report itu minimal 5 buah report. Report pembayaran kah, report rawat inap kah, report pemeriksaan kah, atau uh, report dari form master ini. Silakan nanti diatur aja. Gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian ini jadi project yang sudah selesai kalian kerjakan nanti dipresentasikan atau dibuat demo program ya beserta penjelasannya. Ya, jadi divideokan, kemudian upload ke YouTube ya, kemudian diupload ke YouTube. Terus silakan nanti gunakan channelnya siapa, diatur aja. Kemudian setelah selesai, mahasiswa menyerahkan linknya ya, link YouTube tadi ya, yang isinya demo program itu kepada saya gitu ya, sebagai dosen pengampu untuk diberikan penilaian. Nah, itu dikumpulkan paling lambat di pertemuan terakhir ya, di pertemuan terakhir perkuliahan. Lebih bagus lagi misalkan nanti sebelum pertemuan terakhir sudah kumpul, sudah selesai, itu lebih bagus lagi. Jadi saya agak santai gitu memberikan penilaian. Ataupun juga misalkan masih ada hal-hal yang kurang bisa saya sampaikan di sini karena tidak mepet di pertemuan terakhir. Nah, tadi seperti kita sebutkan di awal bahwa bobot nilai dari UAS ini adalah 50% ya. Besar nih. Itu kira-kira sebagai gambaran dari pengerjaan proyek pemrograman visual ya, yang nanti kita gunakan sebagai pengganti nilai UAS. Itu ya. Itu kira-kira sebagai gambaran untuk mata kuliah pemrograman visual ini gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bahasan materi.